Heeh. Oke, jadi itu Jadi teman-teman ya. Sebetulnya tadi sudah banyak yang kalau tadi Bu Beka bilang untuk sawit ini masih belum menarik, tentu ada hal yang menarik. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Ada sektor energi yang masih terbuka peluangnya sampai dengan akhir tahun. Daya dorongnya tadi musim dingin yang akan dihadapi di Eropa, tentu ini bisa menggerakkan kebutuhan CPO ya. Walaupun memang kalau kita lihat batu bara juga banyak ke China, di China-nya lagi ada ombang-ambing nih. Tapi tentu peluang market di Eropa bisa menjadi salah satu katalis untuk CPO tetap harganya cukup bisa menarik dan ini mengerek harga sahamnya. Kemudian ada tadi di sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan juga masih belum, walaupun memang sekarang udah normal, tapi ya orang makin care terhadap kesehatan dan tentu kalau makin care tentu belanja di kesehatannya juga naik ya, baik dari vitamin, kebutuhan lain lah tentunya, kesadaran yang tinggi. Seperti dulu waktu ada perusahaan jual air putih, kita seperti apa ya, kurang respect gitu. Ngapain sih air putih di Indonesia banyak banget gitu kan dijual, tapi semakin tinggi kesadaran orang tentang kesehatan, maka air putih pun harganya sudah sama dengan BBM gitu. Nah ini tentu yang menarik. Aqua 10.000 segini nggak ada yang protes ya Pak ya? Iya gitu. Walaupun melimpah gitu, air putih kan melimpah sekali ini ya. Cuman karena kesadaran akan kesehatan kita makin tinggi gitu. Jadi ya sudah gitu, kita beli gitu karena kita butuh, kita haus gitu. Nah mungkin kendaraan yang sekarang dialami juga sedang kehausan gitu. Kita coba ngerem tapi mereka kehausan ya, tentu terpaksa harus dibeli dengan harga berapapun gitu. Nah tentu Bu, dengan kenaikan BBM yang kalau kita lihat ya, premium kemudian hilang, kemudian masuk orang didorong menggunakan Pertalite gitu. Dan kemudian Pertalite juga agak terbatas stoknya ini gitu. Terus akhirnya Pertamax dinaikkan dan kenaikannya luar biasa. Nih kalau gambaran untuk di pasar modalnya seperti apa nih Bu ini kira-kira dampak hal yang mungkin ya walaupun sudah jalan ya, tapi apa ke depan kemungkinan ada kenaikan lagi. Tadi Ibu sempat kayaknya Ibu pro Mulan Jamila nih ini pro Mulan Jamila gitu ini. Jadi ya malu Mulan Jamila kenapa Pak, saya nggak ngikutin loh. Berpikirnya panjang gitu karena memang mungkin bisa diparsial, misalkan di kota dulu deh gitu, gas dibatasi atau rumah tangga menggunakan gas itu udah hilang, jadi menggunakan kompor listrik gitu. Mungkin daya serapnya lebih banyak di perkotaan gitu. Kalau bicaranya di NTT, memang di NTT luar biasa sih. Kemarin kita baru dari sana, kondisinya ya cukup terbatas gitu nih ya. Jadi kalau mereka diterapkan di sana ya agak-agak gimana, apalagi mereka baru kena imbas kemarin kenaikan 3.700.000 untuk ke apa namanya ke wisata ini yang Padar. Iya ke itu ya Pak. Tapi iya baju ya. Apalagi kalau dikenal lagi dengan kompor listrik tadi gitu deh. Tapi kembali ke diskusi mau sebenarnya gini Pak. Nah, gimana sih? Kalau saya ada ide gini, kompor listrik itu mestinya dikenakan kepada yang menengah atas. Karena kan daya listrik mereka kan rata-rata udah 2.200 nih minimal. Lah kalau yang di bawah disuruh pakai kompor listrik, yang ada meleduk Pak. Udah, iya kan, bayar listriknya meleduk, ya kan, terus makainya pun mungkin nggak ngerti, maaf ya. Kemudian nanti peralatan rumah tangganya mesti diganti itu Pak. Jadi kayaknya nggak cocok. Jadi lebih kalau saya bilang harusnya yang untuk kompor listrik itu yang gas yang 15 kilo hilangin aja, suruh pakai listrik semua gitu. Bener ya Pak? Kalau itu lebih cocok kalau saya bilang sih. Mungkin lebih kena tepat sasaran. Kenapa Pak? Nanti akhirnya lebih murah beli nasi langsung gitu ya. 20.000 udah. Kalau saya bilang, kalau saya bilang lebih tepat sasaran tuh ke masyarakat menengah atas lah. Kalau untuk kompor listrik itu, kalau yang di bawah itu udah biarkan yang melon-melon itu tetap ada. Kalau ide saya sih ya seperti itu. Ngapain juga coba melon dihilangin Pak? Kan itu yang pakai juga orang-orang bawah semua kok. Tukang singkong ya kan?
ya kan, digoreng dadakan tuh tukang tahu, ya kan, tahu Tahu bulat. bulat, Bu. Saham Ya kan? kompor listrik nih, Bu. Ada kaitannya nggak? Ini kita lagi ngobrolin masalah kompor Dengan listrik. gas gitu. Saham kompor listrik apakah ada nggak gitu? Ini bukan saham kompor listriknya, tapi siapa yang apa namanya, berbisnis dengan kebijakan ini, itu yang mesti teman-teman tahu gitu. Karena kan kalau kita mau Iya. berhitung tentu ini cukup besar ya ini. Kalau kita bicaranya negara dengan jumlah penduduk Iya. 270 juta, katakanlah mungkin 50%-nya, artinya berapa kompor yang mesti disediakan, dan tentu ini ketentuan buat orang Wih, atau pihak ribet yang banget Pak sama kompor ya. di sisi situ gitu nih ya. Ya kayaknya ada yang ya kita nggak tahu lah, tetapi mohon pemerintah ya mereview lagi lah kebijakannya. Saya sendiri juga sangat menilai itu sangat tidak elok ya Pak ya, menggantikan dengan kompor listrik. Jadi kembali lagi kita ke saham-saham unggulan tadi, kita review lagi nih teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas di awal bahwa saham unggulan untuk akhir tahun ini adalah tadi saya bilang semen batu raja, kemudian Krakatau Steel, Antam, terus di sektor batu bara, kemudian tadi di sektor kesehatan juga bisa di Kalbe Farma. Nah, ada dua saham nih, sebenarnya ini plat merah sih, Kimia Farma dan Indofarma. Ini kalau lagi main Pak, nah ini dia nih, tapi ini khusus expert ya, ini bisa ratusan persen loh Pak naiknya nih. Kemarin waktu pas pandemi, setahun lebih itu fluktuatifnya gila-gilaan nih. Nah, kalau di market itu kan reputation. Kalau dia pernah tertinggi misalkan 2000, apalagi dia plat merah, itu biasanya balik Pak. Jadi teman-teman boleh nih untuk lihat ya saham-saham Kimia Farma. Kalau nanti ini sekarang berapa sih Kimia Farma nih? 1.200. Kalau ada nanti 1.100, 1.150 teman-teman beli aja. Itu koleksi untuk akhir tahun. Kimia Farma, Indofarma itu sejalan Pak. Iya. Jadi jadi tadi apa? Dua perusahaan itu ya, yang Dua perusahaan itu, iya. Kalbe Farma juga oke, tapi Kalbe Farma agak lama Pak pergerakannya. Dia sangat apa ya, lebih cenderung sideways sih kalau Kalbe Farma saya lihat. Tapi memang dia rajin bagi dividen. Nah itu lagi nih indikasinya teman-teman, kalau mau investasi di saham, lihat juga nih saham emiten ini rajin bagi dividen ya. Kalau rajin boleh dikoleksi. Nah kalau untuk di sektor properti, Dimas boleh Pak, ini boleh dibeli nih Dimas nih. Pura Delta Mas ya, ini murah banget. Dia dividennya bisa 5-6% Pak. Dan dia selalu ada dividen 2 kali ya. Boleh nih, Dimas boleh Pak, Dimas di koleksi. Ya? Saya juga merekomendasi. Wah, udah banyak banget nih yang Ibu kasih nih buat teman-teman. Nah, nanti pertanyaannya salah satu dari situ Pak ya, nanti pertanyaannya nih. Oke. Nanti salah satu dari yang kita bahas nih. Sebelum ke pertanyaan nih Bu, ada pertanyaan dari Haris79_trader nih. Aplikasi CAP sekuritas bisa dioperasikan di PC nggak Bu? Oh bisa dong, ada. Itu namanya nanti cap.bofis.id. Itu nanti bisa, lihat aja. Jadi saya lupa ya menyampaikan tadi. Di mobile juga ada, itu di Play Store Pak, ambil ya. Nanti di Play Store ambilnya, nanti klik Neo Bofis. Klik Neo Bofis. Nanti itu muncul ada 2, kan kita install dulu ya. Udah kita install, nanti kita open, itu ada 2 yang pakai Pak. Jadi Bank BJB dan CAF. Kita pilihnya yang CAF supaya nanti teman-teman dapat hadiah tuh yang tadi apresiasi. Jangan pilih BJB nggak dapat duit, dapatnya sedikit nggak dapat duit. Jadi gitu. Jadi ingat ya, kalau di Play Store kliknya Neo Bofis ya teman-teman. Jangan lupa tuh Neo Bofis. Kalau yang di website itu cap.bofis.co.id. Nanti lihatnya di situ. Atau nanti DM aja di IG-nya kita. IG-nya kita, akunnya kan Cap Sekuritas Indonesia. Nanti DM aja, nanti CS kami akan merespon semua. Nanti dikasih linknya ya Bu ya, ini ya. Iya. Jadi buat teman-teman silakan DM ke IG-nya Cap Sekuritas ya. @cap_sekuritas_Indonesia ya ini ya. .co.id. cs@capsekuritas.co.id. Nah itu juga bisa di email ya ke situ. Nah, atau menghubungi WA kami Pak. Ada ya Bu ya di iklan. Ada WA-nya ada. Lihat ya, ada nomor WA-nya. 0811 0811 8853 175.
Oke. Sekali lagi Bu, mungkin bisa ini. 0811 8853 175. Oke, jadi ini ya. 0811 8853 175. Itu langsung WA kami. Nanti itu cepat robot yang jawab nanti. Oke, ini sebenarnya ada 3 pertanyaan lagi nih Bu, tapi waktunya kita terbatas nih. Mungkin ambil satu baru kita ada tadi kuis ya, Ibu mau kasih ya. Ini ada Ya, Muhammad Chandra Bapak nanti kasih Negara. satu pertanyaan ya, dari saya 2 ya Pak ya. Iya, ini ada Muhammad Chandra Negara Bu, menanyakan saham Antam pernya bagaimana ya gitu. Antam itu pernya berapa ya? Saya lupa. Dan bentar ya Pak, sebentar saya lihat dulu di charting saya nih. Antam. Masih murah ya, 15 ya. Jadi masih di range yang aman sebenarnya. Dan itu juga kan target price-nya kan 2.800 nih Pak. Ya. Itu tadi dari riset analis salah satu sekuritas yaitu BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi mereka merekomendasikan Antam tuh di 2.800 target price-nya. Jadi teman-teman masih aman untuk Antam. Jadi kita udah boleh masuk di sesi pertanyaan belum nih Pak? Tinggal berapa menit Pak? 10 menit ya? Iya, langsung masuk. Ini tapi ada nih orang penasaran nih top up-nya berapa katanya, nggak apa-apa Bu. Disampaikan sekali lagi, Bu. Top up-nya. Biar menarik. Top up-nya cukup 100.000 rupiah aja Pak. Oke. Boleh. 100.000 ya. Teman-teman 100.000 rupiah udah bisa buka akun di Kap Sekuritas Indonesia ya. Iya. Silakan. Itu kalau fee online, fee online-nya 0,15 untuk beli, jualnya 0,25%. Jadi sangat murah sekali. Oke. Sip kalau gitu. Jadi nanti mau lebih dalam lagi pengen tahu silakan DM IG-nya dari Kap Sekuritas ya teman-teman. Oke, silakan Bu. Iya, Kita betul. masuk ke kuis. Buat teman-teman siap-siap ya. Jadi mekanismenya gimana nih Bu ininya? Nanti diketik Yang atau tercepat dan benar, di DM? Pak, yang jawab. Gimana Bu? Di sini aja jawabnya, langsung aja, nggak usah di DM Pak. Oh gitu, oke. Langsung aja. Langsung aja. Siap-siap ya tangannya ya. Oke. Silakan, Baik, Bu. pertanyaan pertama. Tadi saya ada sebutkan ada satu emiten, dia sektornya di semen, bahwa dia diakuisisi oleh Semen Gresik. Namanya apa tuh? Tadi kita sebut berulang-ulang ya Pak Eman ya? Iya, silakan. Woi, cepet ini. Yeay, itu dari Piring Kita Grup. Ini Piring Kita kayaknya udah klien kami nih, nggak bisa nih dianulir ya Pak. Ini udah dianulir. Itu udah klien Kak. Nih, ada Itu siapa Pak? Nanang ya Pak? nih. Nanang Alpati. Oke, Pak Nanang, terima kasih untuk jawabannya. Tepat banget, Semen Batu Raja. Jadi Bapak mendapatkan hadiah Rp50.000 plus Rp100.000. Jadi total nanti Rp150.000 langsung dikreditkan ke rekening Pak Nanang kalau nanti join dengan Kap Sekuritas Indonesia. Nanti Bapak cukup RDN Rp100.000 aja Pak top up-nya ya. Ya, oke. Wah, lumayan banyak nih ini ya. Oke, kita masuk pertanyaan kedua nih Bu. Pertanyaan kedua. Satu aja. Nah, tadi di Play Store itu kan ada aplikasi online tradingnya KAF. Namanya apa? Tadi udah disebutin tuh. Aduh, Piring Kita ini udah klien. Dibocorin Bu. Ayo teman-teman coba apa nama aplikasi dari Kap Sekuritas Indonesia untuk online tradingnya di Play Store. Oke, nanti top up, silakan. langsung aja pertanyaan ketiga, apa tuh Pak? Ada yang jawab ya? Belum ya Pak ya? Silakan. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Emon deh. Kami persilakan untuk pertanyaan ketiga. Gimana Bu? Pertanyaan ketiga nanti Pak Emon yang berikan pertanyaannya. Oh gitu? Aduh, saya ya. Nggak apa-apa, atau tetap dari kami nih tiga-tiganya. Boleh. Dia tetap dari KAF nanti Pak. Bapak cuma kasih pertanyaan aja. Oh gitu ya. Boleh. Teman-teman nih, apa nama IG-nya dari Kap Sekuritas? Silakan ditulis.
Nama Instagramnya Kap Sekuritas. Silakan, nanti akan dapat top up. Monggo. Silakan teman-teman. Nah, rupanya sedang nunggu bocoran aja, tuh udah puas dapat bocoran tadi ya, banyak saham-saham yang diberikan oleh Bu Vega ya. Teman-teman tadi ada Batubara, kemudian dengan recent-recentnya, terus kemudian juga wah ini ada Fahri Kencana, Kap Sekuritas Indonesia kali ini. Ya, betul. Pak Fahri ya namanya ya Pak ya. Saya catat dulu nih. Fahri Kencana. Baik. Jadi udah ada 2 pemenang. Ini satu kuota lagi nih Pak. Gitu apa ya? Kita mau ganti pertanyaan Pak? Boleh Bu nih. Ini ada yang lebih benar lagi nih. Kap underscore Sekuritas underscore Indonesia. Mau yang mana Bu nih ya? Kalau di iklan sih itu gitu ya. Aduh, bagaimana ya? Ya udah berarti yang sangat benar lah yang kita ambil Pak. Mohon maaf ya Pak Fahri Kencana ya. Ini ada yang lebih benar lagi nih soalnya nih Pak Farhan ya. Ika Vero Bu. Di Ibu siapa? Yang Kap underscore Sekuritas. Farhan Pak. Farhan ya. Oke. Farhan. Silakan, ya Pak Fahri Kencana, mohon maaf ya, saya pikir tadi ada ada yang nggak ada yang menjawab dengan tepat lagi, ternyata ada yang lebih tepat lagi nih. Jadi kuota kedua udah kita dapatkan ya pemenangnya ya Pak. Ya. Yang pertama tadi Pak Nanang Al-Fatih, yang kedua Pak Farhan. Nah, yang kita rubah pertanyaan aja deh. Berapa suku bunga acuan yang sedang efektif saat ini? Itu aja yang lebih gampang ya Pak. Ya. Mungkin kalau aplikasi tadi banyak yang nggak ikut kali aplikasi online-nya Kap Sekuritas Indonesia. Silakan, berapakah besarnya suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini? Silakan. Googling aja, googling. Kalau ngikutin harusnya tahu gitu ya. Kalau di pasar pasti tahu nih. Baru 2-3 hari lalu lah gitu nih ya. Iya. Betul. Sepertinya nggak ada yang jawab nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke Bu, kalau gitu sambil nunggu mungkin kita tuh ada. Itu ada. Wah, Fahri Kencana. Akhirnya alhamdulillah Pak Fahri dapat hadiah juga. Sudah tercukupi nih kuotanya. Siap Pak Fahri, terima kasih ya untuk jawabannya. Berjuang terus ya Pak. Ini calon-calon miliarder nih. Jadi tanpa lelah dia. Jadi DM ke IG-nya Kap Sekuritas ya? Ke IG Kap aja, iya. Langsung DM IG kami. Itu sebutkan nanti nama, kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti CS kami akan menghubungi para pemenang masing-masing. Oke. Sip. Selamat untuk Pak Nanang Al-Fatih, untuk Pak Farhan, dan yang ketiga Pak Fahri Kencana. Sukses ya. Nanti langsung dikreditkan semua ke rekening Anda masing-masing sejumlah Rp150.000. Dan kalau sudah 3 kali trading, berapapun itu value-nya, nanti ditambahkan lagi 100.000. Jadi total Rp250.000. Waduh, menarik sekali ini. Untuk orang yang nggak dapat kuis, bisa kemungkinan dapat itu nggak Bu? Kenapa Pak? Orang yang nggak dapat kuis bisa nggak dapat kayak gitu? Kalau buka rekening? Bisa. Kalau dia nggak dapat kuis, dia dapatnya cuma 150.000 Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, tetap dapat. Siapapun nanti yang join dengan Kap, semua dapat Rp150.000 kalau dia tidak mendapatkan hadiah tadi. Oke. Happy ya. Oke Bu, ini waktunya sudah mepet. Mungkin ada konklusi terakhir dari Ibu terkait dengan diskusi kita di sore hari ini Bu. Silakan Bu. Baik, jadi kita udah di penghujung acara, kita tinggal 3 menit lagi nih. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang mengenai BBM, kemudian kompor listrik, LPG segala macam. Jadi kita menyikapinya dengan semangat, optimis bahwa
pemerintah Pak Jokowi itu akan bekerja sebaik-baiknya bersama para pembantunya, menteri-menterinya. Tapi ada satu permintaan nih Pak Jokowi, please kompor listriknya jangan dijadiin ya Pak. Kasihan yang tuh jualan tuh tahu bulat Pak. Nanti alatnya mahal. Dah saya sih cuma itu aja saya sampaikan.